balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini kita biasa-biasa aja ya, bajunya soak-soek. Hari panas banget coy. Habis baju gonta-ganti hari, ganti-ganti hari, gonta-ganti baju. Oke, kali ini saya mau membahas tentang agak kontroversial sih ya. Yang biasa orang-orang sebut Seti Jenar ya, namanya, atau lemah abang atau siapa gitu, cuman orang biasa menyebutnya Syekh Siti Jenar. Kali ini yang saya mau bahas tentang beliau ini, pertama, di sini saya tidak mendukung atau membela siapa-siapa, dan ini omongan saya sebagai bahan referensi aja. Saya tidak mendukung beliau atau memojokkan beliau, saya hanya berdasarkan sudut pandang yang saya tangkap, gitu aja kali ya. Gini, jadi kalau dibilang Syekh Siti Jenar itu sesat, sebenarnya sih saya kurang setuju ya. Tapi ini agak setuju juga, karena ketika dia mengaku dirinya Tuhan, terus dia tidak sholat, sudah diingatkan oleh yang lainnya, tapi dia tetap nggak mau, itu baru boleh gitu loh, ngerti ya? Jadi ketika seseorang dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah, itu wajib harus ada yang namanya rekan atau guru spiritual yang musyrik. Jadi dia mengetahui kenapa ini orang, ada apa, dicari akar permasalahannya, didampingi. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengaku dirinya Tuhan, tapi ini juga ya, perlu dipelajarin juga, dipahamin juga, apakah dia itu belajar ataukah kayak dapat wangsit, atau misalkan kena bisikan dari jin segala macem. Karena semua itu pasti ada awal mulanya, ada penyebabnya gitu. Kalau memang dia belajar segala macam, ketika dia sudah sampai ke titik yang namanya orang makrifat, itu ya kalau saya pribadi nggak kaget gitu, nggak aneh gitu ya. Ini maaf nih ya, kalau misalkan dibilang saya ini ngaco terus atau apa, terserah. Cuman kalau misalkan titik yang memang udah makrifat, itu ya kalau diajak bicara dengan orang yang bersyariat, ya itu nggak akan nyambung gitu. Karena pada dasarnya syariat itu adalah sesuatu hal yang kayak gimana ya, kayak gini lah, tubuh kita, alam, air, tumbuhan, tanah, itu adalah yang bersifat syariat. Sedangkan kalau makrifat itu adalah yang sudah di akal pikiran kita di dalam dunia maya ini, atau di dunia nyata ini gitu. Contohnya kayak misalkan nafas, contohnya lagi misalkan roh, contohnya lagi misalkan jiwa, kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang memang sudah gak bisa kita bicarakan dengan akal sehat, tapi bisa kita terima dengan akal sehat dan dikaji dengan kebatinan atau dengan keyakinan. Contohnya kayak angin atau udara, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan, kayak gitu kurang lebihnya ya kali ya gitu. Jadi ketika orang udah sampai di sana, itu tuh sangat berbahaya. Dia akan lalai, akan lupa. Tapi tergantung manusia juga sendiri sih, dia akan lupa, akan lalai, akan gimana gitu loh, karena dia sudah mengetahui sesuatu hal tuh yang ibaratnya tuh kalau bahasa di saya tuh ijab terhijabnya itu sudah terbuka gitu. Jadi dia udah mengetahui siapa dirinya, asalnya dari mana. Asalnya bukan dari surga ya, surga itu adalah tempat kembali buat orang-orang yang muslim, mukmin, orang baik, orang berbuat baik, kayak gitu ya. Tapi bukan tempat asal dia gitu, ngerti ya, kayak begitu. Jadi kalau dibilang dia salah, sebenarnya sih butuh pendamping. Tapi kalau memang ketika kita bicarakan dengan kayak gitu dia tetap keras,
tetap meyakini itu, kayak misalkan nggak boleh sholat, itu udah sesuatu hal yang sangat fatal ya, karena Rasulullah sendiri pun masih mendirikan sholat. Rasulullah sendiri pun sudah melewati tahap yang makrifat lah, yang ibaratnya memang di luar pikiran kita, di akal kita gitu. Hanya kita bisa yakini, percayai, tapi memang bisa kita raba dengan sesuatu hal yang kayak misalkan kayak nafas tadi, kayak udara tadi, kayak begitu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi karena pernah di zamannya siapa, saya lupa, itu dia prosesnya itu atau dia mengalami sesuatu halnya itu sama persis dengan apa yang dialami oleh si Syekh Jenner ini, kayak gitu. Karena apa? Sama, karena kayak gini, dia mengalaminya tuh, kalau yang ini nih pernah di zamannya, kalau nggak salah tuh sesudah Rasulullah itu wafat, terus di zamannya sahabat atau khalifah siapa, jadi tuh dia berlari ke sana sini, dia bilang gua ini Allah, kata dia begitu, gua ini Tuhan, ya kan. Semua orang menghardik dia dengan sebutan ODGJ atau gila, kayak begitu, segala macam diomelin atau dihina segala pun, dibilang sesat segala macam. Akhirnya didatangilah oleh orang yang musyrik, yang paham akan hal itu, didatangi segala macam, ditanya segala macam, mungkin pembahasannya kita juga nggak tahu. Akhirnya dia dibimbing dan menjadi normal lagi, kayak begitu. Jadi jangan sesuatu hal tuh kita katakan sesat atau gimana, kita harus mencari dulu pondasinya atau dasarnya, dia karena apa, dia belajarkah, bisikan jin kah, atau ngigo gitu loh, kayak misalkan bermimpi. Karena kan banyak kejadian nih yang kayak misalkan dia bermimpi begini-begini, akhirnya dia terapkan ke dalam dirinya bahwa dia ini, makanya muncullah saya buat channel ini, kayak gitu, biar saya bisa untuk berbagi edukasi juga, memberi pandangan, kayak gitu. Jadi ada juga yang misalkan bisikan dari jin. Ini dulu pernah di Jawa Tengah itu saya ketemu dengan orang seperti itu, padahal orangnya ini rajin ngajiin ibadahnya. Jadi nggak memungkinkan kalau kita rajin ibadah, rajin melakukan sesuatu hal itu kepleset gitu, karena semua kembali ke keyakinan kita. Karena terus habis itu biasanya ada ujian, ada cobaan di setiap kita melakukan ibadah itu sendiri. Contohnya misalkan kita melakukan sholat tahajud, siapa di sini yang melakukan sholat tahajud pasti ketakutan? Itu contoh kecil ya, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu kalau kita lihat dari mata kita yang seperti ini gitu kan, cuman kita nggak tahu, kayak begitu. Atau misalkan pas bangun malam-malam mau pipis keluar kamar mandi ketakutan, kayak begitu. Nah di sini saya cuma mau bilang, dia setelah ketemu sama yang itu dibimbing jadi benar ya, kayak gitulah. Terus ada lagi, kalau misalkan dari Sunan Kalijaga itu berkata, ketika kita sudah sampai di atas, maksudnya tuh udah sampai makrifat, kita jangan lupa turun lagi. Maksudnya turun lagi, kita mengingat yang namanya hakikat, tarekat, dan syariat. Dari syariat itu kita naik lagi ke hakikat, ke tarekat, hakikat, baru ke makrifat. Itu jadi naik turun gunung. Dan jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat, karena sholat itu ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya, kayak begitu ya. Jadi kayak gitu. Di sini saya tidak mau menghakimi beliau, saya hanya menjelaskan dengan pandangan saya, apa yang saya tahu dengan pengetahuan saya yang sangat kecil seperti ini, yang bukan siapa-siapa ini, yang hanya sebatas manusia biasa, bukan siapa-siapa. Saya bukan ustadz atau bukan siapapun, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu aja untuk beliau.
Sebenarnya keilmuan beliau itu kalau dibilang sangat bagus, sangat tinggi dan sangat jauh. Karena di zaman karena jarang ada manusia yang sangat meyakini sesuatu hal. Contohnya, ada pepatah berkata, di mana ada air, di situ ada ikan. Kayak gitu. Jadi gini, ada cerita dulu anak muda ngomong, dia berguru dengan seseorang. Gurunya berkata, di mana ada air, di situ ada ikan. Ya kan? Terdengarlah dengan seorang pemimpin, dipanggillah anak itu. Anak itu ketakutan dipanggil. Kenapa? Habis itu kan si pemimpin itu berkata begini, kamu berkata di mana ada air, di situ ada ikan. Kayak gitu ya. Terus habis itu kata anak mudanya, iya. Terus kata pemimpinnya, tolong tunjukkan ke saya. Ambilkan kelapa, kan kelapa ada airnya. Silahkan dibelah, apakah di situ ada ikan? Ya, subhanallah ya, saya juga nggak tahu. Cuman pas dibelah itu terdapat ikan, kayak gitu. Ini sih mirip-mirip kayak pas temen saya lagi tidur di kamar, tiba-tiba hujan gede, terus ada ikan mas jatuh. Dia nggak miara akuarium, dia nggak punya kolam, kayak gitu. Ada ikan mas jatuh, kayak gitulah, nggak ngerti saya juga. Nah, itu namanya keyakinan seseorang. Jadi ketika sudah yakin ya maka yakinlah gitu. Jadi keyakinan itu nggak bisa ditularkan atau dipelajari. Kayak gitu aja kali ya. Sebenarnya sesi degener itu termasuk yang tinggi keilmuannya. Kayak gitu. Cuman sayangnya sudah diingatkan oleh yang lain bahwa kita harus kembali lagi pembelajarannya ke hakikat tarekat syariat, tapi dia kayak menolak gitu, karena dia sudah mengetahui sesuatu hal yang rahasia itu gitu loh. Kayak kita nih hidup ini, kita nanti juga harus mengetahui gitu loh, kita harus tahu jalan pulang kita kemana. Ini yang selalu saya bahas di mana-mana ke siapapun gitu. Dan pernah saya ketemu dengan yang anak muridnya dari mana gitulah ya. Pertanyaan saya simple, lu nanti pulang kemana? Dia jawab, ke rumah bapak ibu gua. Ibu bapak lu nanti mati, lu kemana? Nggak bisa ngejawab. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebihnya kayak begitu. Kalau ada kata-kata saya minta maaf ya. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya. Makasih.